صل على محمد. Man ata arrafan fasa'alahu an sayyid lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa datang kepada arrafan, kepada paranormal, kepada para dukun untuk menanyakan tentang sesuatu hal, lam tuqbal salatun, maka tidak akan diterima sholatnya arba'ina lailatin, selama 40 hari, 40 malam. Itu datang saja kepada dukun, datang saja kepada paranormal, datang saja kepada orang pintar, bertanya tanpa meyakini, itu akan menyebabkan sholat kita selama 40 hari akan tertolak oleh Allah, akan ditolak oleh Allah. Itu hanya datang. Lain halnya kalau meyakini, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu, apabila ada orang datang kepada kahinan, kepada dukun atau arrafan, kepada paranormal, fasaddaqahu, kemudian maka dia mempercayainya. Man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul, ini ada yaqulnya, jangan lupa. Barang siapa datang kepada kahinan, dukun, au arrafan atau paranormal, fasaddaqahu bima yaqul, maka dia meyakini, membenarkan apa yang dikatakan oleh sang dukun atau sang paranormal, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad, yaitu kitab suci Al-Quran. Kalau sudah tidak percaya terhadap kitab suci Al-Quran, berarti sama halnya dia tidak beriman. Yang pertama hanya datang kepada dukun, kepada paranormal, itu menyebabkan 40 hari, 40 malam sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kalau dia sampai meyakini apa yang disampaikan oleh sang dukun, sang paranormal, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Makanya hati-hati. Sekarang ini banyak dukun-dukun berkedok kiai, dukun-dukun berkedok gus, dukun-dukun berkedok para ulama. Hati-hati. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati walihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhaddisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdullah Jilani syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ila khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' bi rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'ala sharri waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawazil ya hasana fi 'alika ya qaiman bila zawal ya mu'tabiran bi talwal alhamdul minnati wa syarafu 'ala kulli hal. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifzi warzuqna al hikmah wa ilhamna al malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yuhadu sama'uhu tanazzaha an qawli wa kalimati bihi astawfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi A'udzu billahi
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wa la anfusahum yansurun. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'un wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alahum arjulu yamsuna biha. Ini pertanyaannya Allah suruh sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang penyembah berhala, suruh tanyakan agar mereka bisa merenung, bisa berpikir. Alahum arjulu yamsuna biha, alahum arjulu yamsuna biha. Apakah memiliki berhala-berhala itu arjulun, kaki, yamsuna biha, yang dipergunakan untuk berjalan kaki itu, atau lahum aidin, apakah berhala-berhala itu memiliki tangan, yabtisuna biha, yang memegang erat, memegang dengan keras, biha, dengan tangannya, atau lahum a'yunun, apakah berhala-berhala itu mempunyai mata, yubsiruna biha, untuk melihat dengan matanya, amlahum, ataukah memiliki berhala-berhala itu adhanun, kuping, yasma'una biha, yang dipergunakan untuk mendengar. Qul id'u syuraka'akum, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad kepada orang-orang yang kafir, ud'u syuraka'akum, bermohonlah kalian, berserulah kalian kepada syuraka, kepada sesembahan-sesembahan kalian, tsumma kiduni, kemudian mintalah untuk mencelakakan aku, fala tundirun, maka jangan memberi tenggang waktu, alias disegerakan. Hal inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya, untuk mempertanyakan akal sehat mereka tentang berhala-berhala yang mereka sembah, berhala-berhala yang mereka pertuhankan, patung-patung yang mereka anggap Tuhan, sesembahan mereka,
suruh tanyakan. Apa yang disuruh tanyakan? Yang pertama, alahum arjulu yamsuna biha. Apakah berhala-berhala itu mempunyai kaki sehingga dia berjalan dengan kaki itu? Am lahum aidin yabtisuna biha. Apakah berhala-berhala itu mempunyai tangan sehingga dia bisa menggenggam dengan erat, menghancurkan, memukul, menampar biha dengan tangannya? Yang ketiga, am lahum a'yunun yubsiruna biha. Ataukah berhala-berhala itu memiliki mata, yang berhala itu melihat dengan matanya? Yang keempat, am lahum adhanun yasma'una biha. Apakah berhala-berhala itu mempunyai kuping sehingga dia dapat mendengar dengan kupingnya? Jadi dari 4 pertanyaan ini suruh sampaikan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad, suruh sampaikan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah patung. Bahkan kanjeng Nabi disuruh menyampaikan, qul ud'u syuraka'akum, suruh sampaikan, suruh serukan kepada orang-orang yang musyrik itu, kepada suraka, kepada berhala-berhala, kepada patung-patung yang dijadikan Tuhan oleh mereka, supaya apa? Tsummakiduni, kemudian suruh mencelakakan aku, suruh memberi mudarat kepada aku. Fala tundirun, jangan sampai diberi waktu lama, diberi waktu tenggang, diberi tenggang waktu yang lama, alias disuruh untuk disegerakan. Bisa tidak berhala-berhala itu, patung-patung itu memberi mudarat kepadaku? Itulah yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Muhammad atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna waliyallahu, sesungguhnya yang menjadi pelindung kami, yang menjadi pelindung aku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi nazzala al-kitab, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kitab, yang memberi mukjizat terbesar kepada kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu kitab Al-Quran. Wa huwa yatawallas sholihin, dan ingat, Allah lah yang akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang soleh, yang mempunyai iman di dalam dadanya. Beda antara orang yang musyrik, yang percaya kepada Tuhan selain Allah, dengan orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman, yang menjadi pelindungnya Allah, yang akan melindungi mereka Allah, yang menurunkan kitab Al-Quran kepada kanjeng Nabi Muhammad sebagai mukjizat terbesar, dan juga sebagai mukjizat yang diberikan kepada umat kanjeng Nabi Muhammad. Hati-hati sekarang, jangan sampai kita percaya, yakin, beriman kepada selain Allah, yang kita anggap Tuhan, yang kita anggap sesembahan, yang kita yakini mempunyai manfaat dan mudarat. Hati-hati, itu sudah mengarah kepada kemusyrikan. Kita datang kepada paranormal, kita datang kepada dukun, kita datang kepada orang pinter, kahin-kahin. Kalau di zamannya Rasulullah itu kahin, atau arrofan, orang-orang pinter, paranormal. Hati-hati, kalau kita datang
datang saja, bertanya, walaupun dia tidak yakin, itu sudah akan menghapus amalan sholat kita selama 40 hari. Man ata arrofan fasa'alahu fasa'alahu an sayyid lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailah. Barang siapa datang kepada arrofan, kepada paranormal, kepada para dukun untuk menanyakan tentang sesuatu hal, lam tuqbal sholatun, maka tidak akan diterima sholatnya arba'ina lailatin, selama 40 hari, 40 malam. Itu datang saja kepada dukun, datang saja kepada paranormal, datang saja kepada orang pinter, bertanya tanpa meyakini, itu akan menyebabkan sholat kita selama 40 hari akan tertolak oleh Allah, akan ditolak oleh Allah. Itu hanya datang. Lain halnya kalau meyakini, man ata kahinan au arrofan fasaddaqahu, man ata kahinan au arrofan fasaddaqahu, apabila ada orang datang kepada kahinan, kepada dukun atau arrofan, kepada paranormal, fasaddaqahu, kemudian maka dia mempercayainya. Man ata kahinan au arrofan fasaddaqahu bima yaqul, ini ada yaqulnya, jangan lupa. Barang siapa datang kepada kahinan, dukun, au arrofan atau paranormal, fasaddaqahu bima yaqul, maka dia meyakini, membenarkan apa yang dikatakan oleh sang dukun atau sang paranormal, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad, yaitu kitab suci Al-Quran. Kalau sudah tidak percaya terhadap kitab suci Al-Quran, berarti sama halnya dia tidak beriman. Yang pertama, hanya datang kepada dukun, kepada paranormal, itu menyebabkan 40 hari, 40 malam sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kalau dia sampai meyakini apa yang disampaikan oleh sang dukun, sang paranormal, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Makanya hati-hati. Sekarang ini banyak dukun-dukun berkedok kiai, dukun-dukun berkedok gus, dukun-dukun berkedok para ulama. Hati-hati. Bahkan sekarang kiainya juga mendukuni, ustadznya juga mendukuni. Bahaya. Mau dibawa kemana umatnya kanjeng Nabi? Mau disesatkan kemana umatnya kanjeng Nabi? Kalau bukan ahlinya, terus pura-pura menjadi ahli. Kalau tidak tahu, pura-pura tahu. Itulah kedustaan. Itulah penyakit yang ada di dalam hati. Hati-hati. Banyak kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh sang dukun, karena sang dukun bersekongkol dengan para jin, para setan.
Satu kebenaran yang disampaikan oleh jin, yang dibisikkan kepada para dukun, itu akan diganti dengan 1000 kebohongan. Hati-hati. Ini sangat riskan untuk menggelincirkan keimanan kita. Oh iya, kemarin aku diobatin sama si A, si dukun A yang berkedok kiai itu. Oh, langsung sembuh saya. Katanya saya diguna-guna oleh si B, tetangga saya. Wah, bahaya. Terus bertanya, Pak Dukun, Pak Yai, warung saya kok sepi? Warung saya kok sepi nih? Oh, itu karena ditutup oleh sang dukun tetanggamu itu. Tetanggamu juga buka warung, kemudian warungmu ditutup dengan gaib sehingga orang gak melihat warungmu buka. Percaya, maka hilang keimanannya. Hati-hati, kedustaan yang disampaikan oleh sang dukun, sang paranormal akan menyebabkan keimanan kita akan lenyap dari dada kita. Na'udzubillah. Makanya hati-hati, jangan percaya sama dukun. Ada orang lapor, aku kok kemarin lewat depan rumahmu, depan warungmu kok gak kelihatan ya? Mana mau kelihatan? Tidur, yang gak kelihatan. Kok tutupan ya? Iya, memang belum buka. Kau gak tertarik ya masuk ke warungmu? Ya iya, warungmu bukumu. Kau gak tertarik ya masuk ke warungmu? Ya iya, penghuninya gak murah senyum, mencucu tok, kedengkian tok, kebencian tok, suudon tok sama orang, terpancar pada wajahnya. Dari dalam hatinya terpancar pada wajahnya, sehingga orang malas untuk melihat wajahnya, sehingga malas untuk mampir ke warungnya. Ya. Makanya hati-hati, dikit-dikit kalau pergi ke dukun pasti yang disalahkan adalah tetangganya. Pak Dukun, saya sakit nih. Sakit apa? Gak tahu, perut saya mules kok ini, sakit atos ini. Udah periksa dokter? Sudah, tapi kata dokter gak ada apa-apanya, gak ada penyakitnya. Ya iya, sakit perut, gak ada penyakitnya. Oh, kalau dokter aja udah bilang gak ada apa-apa, berarti itu sihir itu. Yang nyihir tetangganya, yang naruh jampi-jampi, yang naruh ajimat-ajimat tetangganya, yang seberang itu loh. Hati-hati ya. Ustaz berkedok dukun banyaknya, malah menebar kebencian. Wah, itu pol itu, jos itu betul itu, bahwa dia bersekongkol dengan setan. Masa ada kiai, ada ustaz bersekongkol dengan setan, menyebarkan kebencian, menyebar fitnah? Berarti kiai palsu, ustaz palsu. Masa kiai sama sabarnya dengan santrinya yang gak sama? Masa kiai sama sabarnya dengan orang-orang awam yang gak sama? Kiai itu punya ilmu, dilebihkan, diangkat derajatnya oleh ilmunya. Karena ilmunya, wasilah ilmunya, tentunya sabarnya juga beda. Kanjeng Nabi dilempar celetongnya onta, senyum. Masa kita cuma dilempar dengan kata-kata yang tidak kita sukai, kita malah benci, marah. Karena kita tidak dihargai, marah.
benci, su'udon. Apa bedanya antara kiai dengan orang awam, antara pimpinan dengan yang dipimpin? Apa bedanya? Pastinya harus ada bedanya. Seorang pemimpin, seorang kiai, seorang panutan harus memberi contoh yang baik pada umatnya, pada kaumnya, pada santrinya. Tentang apa itu sabar, tak kala tidak dihargai oleh orang, bagaimana kita harus bersabar. Tak kala kita tidak dihormati, tidak dihargai oleh orang, introspeksi diri. Siapalah diri ini? Kita ini bukan nabi, kita ini bukan rasul, hanya pewarisnya saja, hanya meneruskan perjuangannya saja. Kita tidak punya sifat wajib bagi nabi. Kita ini bukan nabi, gak punya sifat siddiq, gak punya sifat amanah, gak punya sifat tabligh, gak punya sifat fatonah. Kita ini adalah penerusnya Kanjeng Nabi. Siapa Allah kita? Gak ada seujung kukunya dari perjuangannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dilempar celetong senyum, dibilang tukang sihir senyum, dibilang orang gila senyum, sambil mendoakan. Kalau dia tidak bisa masuk Islam, siapa tahu anaknya. Kalau anaknya tidak masuk Islam, siapa tahu cucunya. Itulah kesabaran, itulah keistiqomahan, itulah perjuangan, itulah pengorbanan. Walaupun kita tidak mempunyai sifat Nabi, tapi kita bisa berpedoman pada Kanjeng Nabi, mencontoh Kanjeng Nabi. Ya. Masa gara-gara tidak dihormati kita marah-marah? Sama halnya kayak yang lainnya, gak ada lebihnya. Ya. Difitnah, marah, mencah-mencah, ya. Dicaci apalagi, ya. Cuma gak dihormati saja sudah menebar kebencian kemana-mana. Hati-hati terhadap ustadz, terhadap kiai yang aslinya dia dukun, ya. Hati-hati menebar kebencian. Tak kala ditanya bagaimana si A, si B, si C menebar kebencian, ngegongi kata orang Jawa, ya. Jangan ngegongi. Kalau ada saudara kita sedang sakit, diobati, jangan sampai ditambah penyakitnya. Kita ini sudah berpenyakit, hati kita ini sudah banyak penyakitnya, jangan malah ditambah-tambah punya penyakit baru. Kita dibuat pedoman, kita dicontoh oleh masyarakat, kok malah mengajarkan kebencian, mengajarkan fitnah, mengajarkan permusuhan, mengajarkan ghibah, mengajarkan hasad, mengajarkan dengki. Hati-hati, kita sering-sering introspeksi dirinya. Jangan sampai penyakit yang ada di hati kita ini tambah parah. Kita ini sudah parah, makanya jangan sampai kita berteman dengan orang yang berpenyakit, yang bisa menularkan penyakitnya kepada kita. Kita udah berpenyakit ini, parah penyakit kita ini udah banyak, jangan ditambah-tambah lagi penyakitnya. Benci penyakit, dusta penyakit, hasad penyakit, jangan ditambah-tambah lagi. Apalagi sampai menggelincirkan keimanan. Hasad, hasud, su'udon sama orang. Warungnya gak laku, dikira orang tetangganya yang bikin gak laku. Warungnya sepi, dikira ditutup oleh tetangganya, diguna-guna oleh tetangganya. Itu namanya su'udon. Gak boleh kita su'udon.
apalagi sesama, apalagi sama Allah. Penyakit harus dijauhi. Orang-orang yang bisa menularkan penyakit-penyakit kita jauhi. Jangan dekat-dekat sama orang yang menularkan penyakit-penyakit baru. Kita ini sudah berpenyakit, kita ini sudah parah penyakitnya. Kita harus mengobati, malah ditambah-tambah penyakit kita ini. Harus kita jauhi dari orang-orang yang seperti itu. Kalem orangnya, lemah lembut, tapi hatinya kadang busuknya. Hati-hati, mending tegas. Kulil haq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu menyakitkan, walaupun itu pahit, obat kok, jamu kok. Itu menyehatkan, itu menyembuhkan. Kita ini udah berpenyakitnya, penyakit kita ini udah parah. Jangan sampai ditambah-tambah lagi dengan kenalan dukun, paranormal, orang pinter. Itu akan menyebabkan akhirnya kufur dan menyebabkan kesirikan. Na'udzubillah. Jangan percaya sama dukun-dukun ya. Jangan percaya sama paranormal. Percayalah pada ahlinya. Kalau kalian sakit, datanglah ke dokter untuk diperiksa. Ada orang datang, susunya bengkak, seorang perempuan, susunya bengkak, lagi menyusui, susunya bengkak. Datang ke dukun, Pak dukun, susu saya kok bengkak ini ya, sakit, atos, terus nggak lancar air susunya. Oh, itu dimimik jin katanya. Disusu jin. Banyak jinnya itu yang susu itu, ikut kemana-mana itu, beribu-ribu jin itu yang ikut, ngempeng pada susumu itu. Waduh. Setelah diobati sama sang dukun tambah parah, susunya tambah parah. Setelah diperiksa ke dokter, ternyata setelah dironsen kena kanker payudara. Langsung diambil tindakan untuk dioperasi. Kalau bukan ahlinya, jangan ngaku-ngaku ahli. Kalau tidak tahu, jangan ngaku-ngaku tahu. Itu namanya dusta. Dusta ini akan menyebabkan penyakit-penyakit baru. Hati-hatinya, jangan percaya sama mbah dukun. Mbah dukun banyak sekarang ngaku-ngaku kiainya. Kadang kiainya juga dukunnya. Hati-hati. Walladzina tad'una min dunihi, dan berhala-berhala itu tad'una min dunihi, yang kalian seru min dunihi dari selain Allah, la yastati'una nasrakum, dia itu tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kemampuan nasrakum untuk menolong kalian. Wala anfusahum yansurun, dan juga dia tidak mempunyai kekuatan pada dirinya sendiri untuk menolong. Berhala itu makhluk, berhala itu patung yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Kok diminta untuk menolong, kok diminta untuk menolong kalian? Nolong dirinya sendiri saja tidak bisa. Tatkala Kanjeng Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhalanya Namrud, berhalanya tidak bisa ngapa-ngapain ya. Pada waktu Futul Mekah, pembebasan kota Mekah, berhala-berhala di sekitar Ka'bah oleh Kanjeng Nabi dihancurkan, nggak ada apa-apa, nggak mempunyai kekuatan apa-apa. Wa in tad'uhum ilal huda, maka jika kalian menyeru berdoa kepada berhala-berhala itu ilal huda, untuk mendapatkan petunjuk, untuk mendapatkan hidayah, la yasma'u, tentunya berhala-berhala itu tidak bisa mendengar.
wa tarahum, dan lihatlah mereka itu berhala-berhala itu delok yanduruna ilaika, dia itu seolah-olah melihat engkau, melototin engkau, wa hum la yubsirun, padahal mereka tidak bisa melihatnya, punya mata tapi tidak bisa melihatnya, punya kuping tapi tidak bisa mendengar, punya tangan tapi tidak bisa menggenggam, punya kaki tapi tidak bisa berjalan, namanya patung ya, namanya berhala ya. Hati-hati, berhala, patung-patung itulah diri kita. Kita itu tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai kekuatan dan daya upaya apa-apa, kecuali itu semua asalnya dari Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita itu enggak punya daya, kekuatan apa-apa, kecuali semuanya itu berasal dari Allah. Jangan sampai kita memberhalakan, menuhankan diri kita sendiri. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan sampai kita mempertuhankan diri kita sendiri. Kita memang punya kuping, tapi yang memperdengarkan segala sesuatu itu Allah. Kita mempunyai mata, tapi yang bisa membuat kita melihat itu Allah. Ada orang punya mata nggak bisa melihat, ada orang punya kuping nggak bisa mendengar ya. Kita mempunyai kaki, tapi yang memperjalankan itu Gusti Allah. Ada orang punya kaki nggak bisa jalan, ada kena stroke-nya. Kita mempunyai tangan untuk menggenggam, mempunyai tangan untuk meninju. Kalau tidak karena Allah, kita tidak bisa ngapa-ngapain ya. Gak bisa menggenggam, gak bisa meremas, gak bisa mengikat dengan tangan kita. Semuanya itu dari Allah, kekuatan dari Allah. Jangan kita berhalakan diri kita sendiri dengan cara mengikuti hawa nafsunya. Jangan sampai kita mempertuhankan diri kita sendiri, menuruti ajakan hawa nafsu. Jangan jadikan berhala berhala dalam kehidupan kita ya. Jangan sampai kita jadi berhala yang kita mempertuhankan diri kita sendiri ya. Kita berdoa kepada Allah agar diteguhkan iman kita. Kita minta pertolongan kekuatan kepada Allah agar kita bisa beramal soleh ya. Percaya sama adanya jin, ada memang jin. Percaya adanya sihir, ada memang. Tapi jangan buat suudzon, fitnahan dengan alasan sihir, dengan alasan jin. Makanya kita diajari oleh Kanjeng Nabi. Tak kala kita masuk ke kamar mandi, kita berdoa karena di kamar mandi banyak jinnya, tapi alamnya beda. Gimana doanya masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar dilindungi dari jin laki-laki dan juga jin perempuan. Semoga kita dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari segala macam penyakit hati sehingga tidak ada kesyirikan dalam hati kita, dan kita berdoa kepada Allah untuk diri kita sendiri, kedua orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, agar dijauhkan hatinya dari kesyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.